Subhanallah, pemuda sebatang kara ini disolatkan oleh banyak wali Allah dan malaikat. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda soleh yang ternyata orang tersebut merupakan wali Allah. Hal itu seperti yang dituturkan oleh Abu Abdillah, seorang dari golongan tabi'in, bahwasanya ada seorang pemuda soleh yang tinggal di dekat rumahnya. Pemuda yang ternyata wali Allah itu sangat pendiam. Salah satu yang paling menonjol dari perilakunya adalah saat azan, pemuda itu langsung datang ke masjid. Tetapi setelah selesai sholat, ia langsung pulang ke rumahnya. Hal itu berlangsung berulang kali. Tentu apa yang dilakukan oleh si pemuda itu menjadikan Abu Abdillah sangat penasaran. "Saya berharap ia berbicara atau meminta bantuan kepadaku," ucap Abu Abdillah dalam hati. Memang pemuda itu tak pernah berkomunikasi sama sekali, dan ini menjadi sesuatu yang misterius serta membuatnya penasaran. Namun pada suatu hari pemuda itu tiba-tiba menyapanya. "Wahai Abu Abdillah, apakah Anda memiliki mushaf yang bisa saya pinjam?" pinta pemuda tersebut. Pertanyaan itu membuat Abu Abdillah kaget. Ia senang bukan kepalang karena pemuda itu mulai berkomunikasi dan minta tolong kepadanya. Maka segeralah Abu Abdillah mengambil mushaf dan langsung diberikan kepadanya. Setelah menerima mushaf itu, si pemuda berkata, "Hari ini akan terjadi sesuatu." Hari pun berganti, namun pemuda itu tidak kunjung hadir di masjid seperti biasanya. Abu Abdillah penasaran dan berpikir ada sesuatu yang menimpa si pemuda. Ia pun lantas mendatangi rumah si pemuda itu. Betapa terkejutnya Abu Abdillah ketika membuka pintu rumah si pemuda. Ia tampak tidur dengan mendekap mushaf. Terlihat pula ember pembersih dan kain. Pemuda itu tampak tidak bergerak sama sekali ketika Abu Abdillah datang karena penasaran. Abu Abdillah pun mendekati si pemuda. "Innalillahi," ucap Abu Abdillah. Ketika melihat pemuda itu telah meninggal, Abu Abdillah pun memberitahukan kepada tetangga kabar duka itu. Setelah berembuk, akhirnya si pemuda akan dimakamkan besok pagi. Semalaman Abu Abdillah termenung. Ia baru tahu bahwa pemuda tersebut hidup sebatang kara, bahkan tidak memiliki kain kafan. Bagaimana ini? Pikir Abu Abdillah, akan tetapi tiba-tiba melihat kain kafan di mihrab masjid. "Alhamdulillah," ucap Abu Abdillah. Melihat adanya kain kafan tertata rapi tersebut, ia pun dengan penasaran senang sembari membawanya kain kafan itu ke rumah si pemuda. Abu Abdillah sangat yakin bahwa kain kafan utuh itu untuk si pemuda, karena tidak ada orang lain yang meninggal di daerah itu di hari yang sama. Kemudian Abu Abdillah kembali ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Namun usai sholat ia dikejutkan dengan adanya beberapa ulama seperti Thabit Al-Banani, Malik bin Dinar, Habib Al-Farizi, dan Saleh. Dengan sedikit bingung, Abu Abdillah berkata, "Ada apa yang membuat Anda semua melakukan sholat subuh di masjid ini?" Salah satu di antara mereka menjawab, "Katanya ada ya tetanggamu yang meninggal." "Iya, seorang pemuda yang sering sholat di masjid ini," jawab Abu Abdillah. "Tolong antar kami ke rumahnya," ungkap salah seorang di antara para ulama itu. Sesampainya di rumah si pemuda, Sufi besar Malik bin Dinar menyingkap penutup wajah pemuda tersebut. Betapa terkejutnya ia, karena sangat kenal dengan wajah pemuda tersebut. "Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang ketika kediamanmu di sebuah tempat telah diketahui, maka engkau akan pindah ke tempat yang lain," ungkap Malik bin Dinar. Rupanya pemuda itu sangat dikenal oleh para ulama. Ia merupakan seorang sufi dan wali
yang tidak ingin identitasnya dikenal banyak orang. Sejenak kemudian Malik bin Dinar berkata, "Pakaikan kain kafan yang saya bawa ini," kata Malik bin Dinar. Namun yang lain juga menawarkan kain kafannya. Menanggapi hal itu, Abu Abdillah kemudian berkata, "Masya Allah, sepanjang malam saya memikirkan siapa yang bisa menyiapkan kain kafan untuk pemuda ini. Ternyata kalian semua membawanya," kata Abu Abdillah. Namun sebelum subuh, aku melihat cahaya dari arah mihrab. Ketika aku hampiri, ternyata ada kain kafan yang tertata rapi di sana, ujarnya. "Masya Allah, kalau begitu pakaikan kain kafan itu, karena itu adalah kain kafan dari malaikat," kata mereka serempak. Keajaiban tidak berhenti di situ. Seperti Uwais Al-Qarni, saat jenazah dibawa keluar rumah terlihat manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka siap mensolati dan mengantarnya ke pemakaman, tetapi tidak diketahui dari mana mereka datang. Kematian adalah rahasia Allah yang tidak seorang pun tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi atas kehendak dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja seseorang tahu hari kematiannya. Seperti halnya pemuda tadi, ketika meminjam mushaf dia berkata bahwa hari ini akan terjadi sesuatu, seolah-olah dia mengetahui dan mempersiapkan hari kematiannya, dan mungkin juga memberi kabar isyarat kepada Abu Abdillah. Wallahu a'lam bishawab.